yours. Okay, thank you very much. Okay. Ini saya buka. Oh ya, ya oke. Ini juga yang hijau. Oh ya sama nih, saya pakai baju biru, celana juga kurduroi sama nih. Jadi ini penanda. Jadi Anda sekarang tahu mana orang dalam. Oke, saya ambil sebelah kiri karena left is right. Kiri itu benar, karena kiri artinya melawan. Oke. Oh, nggak boleh di sini nih. Bisa foto itu jatuh ke saya, habis saya. Aduh. Berat. Udah deh. Habis gue pindah sini nih. Hancur nih. Fiat Justitia Ruat Caelum. Artinya salah. Tegakkan keadilan supaya foto itu runtuh. Oke, teman-teman. Tadi saya masuk kampus ini dan bertemu pertama Fakultas Teknik. Di sampingnya Fakultas Ekonomi, sampingnya lagi Fakultas Hukum. Apakah itu sinyal bahwa ada problem di dalam keadilan? Orang belajar teknik itu belajar matematik aja. Belajar tentang konstruksi, fondasi. Fakultas ini urusannya cuma baja dan beton. Saya kebetulan kuliah pertama Fakultas Teknik jurusan elektro. Lalu ada Fakultas Ekonomi. Apa urusan ekonomi itu? Transaksi, ada lain. Tetapi bangsa ini tidak mungkin sekedar diasuh oleh Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi. Yang satu urusan material, yang kedua urusan transaksi, tapi ada urusan justice. Jadi betul urutannya, teknik diperlukan untuk percepatan pembangunan. Bisnis diperlukan untuk efisiensi supply demand. Saya dulu juga belajar ilmu ekonomi itu. Pada waktu itu saya belajar 3 semester. Kalau saya anggap sudah mengerti ekonomi, maka saya DO aja di fakultas ekonomi kan. Itu bedanya dengan Pak Purbaya. Buat belajar ekonomi dia perlu 7 semester. Ngapain? Hal yang sederhana. Ekonomi hal yang betul-betul sederhana. Rumusnya. Tetapi hukum tidak sederhana. Karena hukum mesti mengeksplorasi yang disebut sebagai justice. Dan mesti ada kata final. Kayak saya mau bikin apa pantun dulu. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih. Harumnya menyebar. Di ruang kampus tak perlu hati-hati. Karena dijamin oleh kebebasan mimbar. Jadi saya akan bicara tanpa perlu hati-hati. Tetapi di ruang pengadilan harus hati-hati. Karena itu diperlukan security. Di ruang kampus tidak perlu security itu. Apa bedanya court dan academic court? Apa bedanya ruang pengadilan dan ruang kampus? Ruang pengadilan diasuh oleh satu prinsip dalam filsafat namanya causa finalis. Keadilan itu mesti final di dalam putusan hukum. Tapi ruang kampus berlaku prinsip causa temporalis. Tidak ada kebenaran final. Kebenaran sifatnya temporer.
Jadi bedanya antara ruang sidang dan ruang kampus, di ruang sidang orang cari kepastian keadilan. Di ruang kampus orang membatalkan kepastian kebenaran. Bisa bedain teman-teman, terutama yang menulis disertasi. Jadi kita ada di dalam upaya untuk melihat mengapa di kampus tidak boleh ada a kind of contempt of academic court. Karena kita menyelenggarakan perdebatan intelektual yang tidak boleh dihalangi oleh apapun. Termasuk kekurang ajaran mengucapkan kalimat. Kalau kampus menganggap kebenaran final, maka kampus berubah menjadi neraka. Yang final cuma neraka. Ada kepastian. Surga tidak pernah final karena kita cari di situ. Jadi terlihat betul bahwa ada upaya untuk menyelenggarakan pikiran di kampus paralel dengan menyelenggarakan keadilan di ruang sidang. Ada kebutuhan bersama antara kampus dan ruang sidang. Intervensi kampus pada ruang sidang diterangkan dengan bagus tadi oleh Haris Asrar, yaitu mempersoalkan legal reasoningnya, nalarnya apa, sehingga tiba pada kesimpulan yang memungkinkan orang merasa oke, kami terima keputusan itu. Tapi seringkali justru di situ masalahnya. Ada putusan tanpa legal reasoning, lalu orang marah, lalu kemarahan itu meledak di ruang sidang. Apakah itu contempt of court? Di situ hakim diminta untuk memaksimalkan logikanya, nuraninya, diskresi hakim diatur di situ.